Selamat datang kembali di channel Belajar Struktur UBL. Di video Likeboard kali ini saya akan berdiskusi mengenai dua jenis sambungan yang mungkin sering ditemukan di lapangan tipenya. Yang sudah saya tuliskan di sini, slip critical connection atau bearing type connection. Ya, saya akan menjelaskan efeknya kepada perhitungan kekuatan sambungan baut dan bagaimana kita menghitung kekuatan kalau dia menggunakan bearing type connection atau dia menggunakan slip critical connection. Ya, saya mulai dengan yang pertama, yang bearing type connection. Ini yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Bearing type connection itu dari kata, arti katanya bearing itu adalah kalau di bahasa Indonesia kan itu tumpu. Ya, sudah saya bahas bagaimana cara menghitung kekuatan tumpunya. Sebagai ilustrasi, coba saya bawakan di sini alat pandu visual. Ini bautnya. Yang namanya tumpu itu adalah ketika baut tersebut dipasangkan kepada sebuah pelat seperti begini, ya. Karena lubang baut itu sedikit lebih besar daripada bautnya. Jadi kalau kalian bisa dengar ini, itu ada celah sebenarnya di antara baut ini dengan lubangnya. Sehingga yang namanya tumpu, baut ini menumpu ke dinding pelatnya. Jadi kalau saya ambilkan, di bagian dalam lubang baut itu, baut ini bertumpu kepada pelatnya ini. Itu makanya dikatakan bearing type connection. Jadi kalau dia dihubungkan menjadi dua seperti begini, karena baut ini tidak dikencangkan dengan pretension, jadi dikencangkan secukupnya saja, sehingga kedua pelat itu menyatu. Jadi ini kadang-kadang bearing type ini juga, ini baut dikencangkan secukupnya, atau dia istilahnya itu snug tight connection. Jadi baut itu dikencangkan secukupnya, sehingga pelat ini merapat dengan ini. Tapi pada saat pelatnya dikasih beban, itu bautnya akan mengalami tumpu. Jadi bautnya bertumpu kepada pelatnya. Kira-kira begitu. Nah, kegagalannya sudah kita bahas kemarin karena fenomena dua yang terjadi itu yang sudah kita bahas kemarin. Dia bautnya bisa mengalami putus. Ya, sudah kita hitungkan cara menghitungnya kemarin. Atau pelatnya mengalami sobek. Ini namanya kegagalan tumpu. Itu dua hal yang terjadi pada si tipe sambungan yang bearing type connection. Ya. Nah, sekarang kita berpindah ke slip critical. Kalian bisa review contoh soal yang sudah kita bahas mengenai baut putus dan pelat sobek. Saya mau fokus kepada slip critical di video pembelajaran kali ini. Jadi bedanya adalah di slip critical connection, ketika baut itu dipasang, dia dikencangkan sekencang-kencangnya, ada batas kekencangan yang disyaratkan, sehingga dua pelat yang menyatu sini, dia tadi diberikan gaya pretension, sehingga dia cukup kencang, sehingga kegagalannya itu adalah gesekan antara kedua permukaan ini. Ya, jadi dia tidak akan mengalami slip karena baut ini sudah cukup kencang mengklem, jadi menjepit kedua pelat ini, sehingga baut itu tetap berada di posisi tengahnya tadi. Jadi ini baut ini tidak bergeser sedikit pun ke pinggir dari pelat tersebut, sehingga dia mengalami clamping force antara kedua pelat ini dengan menggunakan pretension. Nah, itu bedanya antara slip critical dengan bearing type connection. Jadi di sini baut diberikan pretension force, atau ini jadinya pretension force itu menjadi clamping, menjadi menjepit pelatnya. Ya, jadi kalau saya ibaratkan begini, kalau misalkan ini tadi yang saya ilustrasikan dua pelat begini ya. Ya, ketika baut yang ini tadi dikencangkan, ya, ini kita kencangkan dengan gaya pretension dia, ya, sehingga di bagian ini, kalau ini dia lubang bautnya tadi, ya, lubang bautnya, baut itu akan tetap pada posisi tengah. Dia tidak akan menumpu ke pelatnya, karena dia cukup kencang di kencangannya. Sehingga ini kekuatan sambungan ini akan bertumpu pada gesekan antar pelat. Ya, jadi karena kalau kita
gambar apa yang terjadi pada bagian atas ini akan ada gesekan di sini. Oke, jadi ketika dia ditarik seperti begini, yang melawan P ini, ya, yang melawan P ini adalah gesekan ini, gaya gesek ini. Ya, itu kira-kira yang terjadi. Gitu. Kira-kira itu yang terjadi pada slip critical connection. Atau kadang-kadang ini juga disebutkan baut yang dikencangkan, itu disebutkan pretension bolt. Ini dengan pretension bolt, ya. Oke, jadi kegagalan slip critical itu adalah ketika slip itu terjadi. Jadi dari kata-katanya itu juga bisa kita tebak. Kegagalan sambungan slip critical itu ketika P yang bekerja itu lebih besar dari P gesekan antara kedua permukaan pelat baja yang bekerja. Dan ini kita tahu dari prinsip mekanika paling dasar, ya, bahwa gesekan itu, kekuatan gesekan itu tergantung dari mu-nya, ya. Ini koefisien gesek ini yang tergantung seberapa kasar permukaan ini, ya, dikalikan dengan gaya normal yang bekerja pada permukaan yang bergesekan tersebut. Ya, ini dia T, ya T tadi ya gaya T yang diberikan tadi. Jadi gaya normal itu disimbolkan di sini adalah T. Gitu cara kira-kira menghitung nilai berapa kekuatan gesekan antara dua pelat. Di LRFD, persamaan ini sedikit diadaptasi untuk mempertimbangkan beberapa faktor. Oke, ini format slip critical connection versi LRFD. Kalian bisa mengkoneksikannya dengan ini. Ini tadi faktor koefisien gesekannya. Ini dari mekanika sudah kita pahami, ya. Kalau dia permukaan bajanya itu biasa seperti begini, ya, permukaannya asli dari bajanya tidak ada perlakuan khusus, itu faktor gesekannya itu nilainya 0,3. Itu di peraturan disebut permukaan tipe A. Kalau dia permukaannya sedikit dilakukan treatment sehingga meningkatkan gaya geseknya, itu dia 0,5. Biasanya kita sih jarang melakukan perlakuan untuk permukaan baja sehingga kita ambil 0,3 apa adanya seperti begini, ya. Dan yang ini tadi ke gaya pretension yang clamping force tadi yang disebutkan pretension bolt itu di tabel J33 itu sudah disebutkan untuk berbagai jenis boltnya. Jadi ini gaya pretension yang diberikan kepada sambungannya tadi ketika dia dikencangkan, ya. Itu tergantung dari diameter baut dan jenis bautnya. Dan ini faktor-faktor yang lain ini saya mau jelaskan, ya, yang tidak ada dari mekanika. Yang pertama yang paling sederhana ini adalah jumlah bidang geser. Sebenarnya sih di sini tidak ada bidang geser. Lebih tepatnya jumlah bidang gesekan, ya, karena tidak ada yang tergeser sebenarnya di sini. Jadi slip critical itu sebenarnya dikatakan gagal atau mencapai kondisi batasnya ketika pelat ini tergeser. Jadi begitu dia mulai tergeser sudah dianggap gagal. Kalau bearing type sedikit sampai dia putus dan sampai dia sobek, ya, itu batas kegagalan atau batasan limit dari slip critical. Itu dia jumlah bidang gesernya. Biasanya sih ini tidak lebih dari 2, jarang sekali pun mungkin 2. Dan ini faktor ini dari beberapa penelitian ketika baut tersebut diberikan gaya pengencang, ternyata kenyataannya yang terjadi pada baut ini lebih dari yang sudah disebutkan di peraturan. Jadi karena faktor cara mengencangkannya, walaupun disebutkan nilainya sekian di peraturan, yang ternyata terjadi itu lebih dari yang disebutkan. Jadi faktor kelebihannya itu sekitar 1,13. Jadi kalau ada investigasi yang lebih detail, nilai ini bisa dimodifikasi sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Dan ini adalah banyak tidaknya filler
filler ya, filler pengisi. Kalau dia 1, fillernya itu HF-nya 1, tapi kalau fillernya 2, HF-nya itu sekitar 0,85. Maksudnya filler itu bagaimana? Jadi biasanya kan sambungan slip critical itu banyak digunakan untuk menyambung dua elemen yang kurang panjang sehingga disambungkan menjadi satu, lalu menggunakan slip critical. Itu contohnya. Bahkan di peraturan itu ada 4 contoh yang paling sering digunakan menggunakan slip critical. Contoh yang lain adalah sambungan-sambungan yang dibaut yang mengalami beban repetisi daripada dia menggunakan sambungan tumpu, bolak-balik dia menghantam dinding ini, lama-lama dia akan mengalami fatigue, sehingga itu 2 jenis contoh penggunaan slip critical. Jadi misalkan splice ya, misalkan ini adalah 2 pelat yang mau disambungkan, ya ternyata dia beda ketebalan, ya kemudian di sini tentunya bisa dipasang pelat untuk menyambungnya, ya di sini bisa dipasang pelat juga untuk menyambungkannya, lalu dipasang baut yang slip critical. Ini seperti begini ya. Tapi bagian yang ini karena dia lebih tipis yang mau disambung, ini terpaksa dikasih filler. Ya. Seperti begini. Ini adalah filler. Ini fillernya. Nah, kalau ada filler ini, kalau cuma 1, dia tidak mempengaruhi gesekan antar pelat. Tapi kalau dia lebih dari 1, katanya menurut penelitian itu justru mengurangin. Jadi gesekannya itu berkurang. Makanya dia kalau dia fillernya 2, HF-nya 0,85, tapi itu pun jarang sekali. Jadi itu kira-kira. Nah, karena slip critical ini sebenarnya tidak ada elemen yang putus atau sobek, jadi LRFD itu tidak mereduksi sebenarnya kekuatannya. Dengan kata lain, faktor reduksinya yang biasa kita temukan itu kurang dari 1, ini hanya 1, tidak ada reduksi, faktor reduksi kekuatan. Karena sebenarnya dia bukan gagal dalam artian patah atau robek ya. Hanya dia slip, terlepas. Sehingga tadinya pelat ini tadinya bergesek seperti begini, ya. Tapi karena slip sedikit, dia sudah dikatakan gagal. Sehingga tidak ada faktor reduksi. Oleh karena itu, kalau misalkan kita bandingkan contoh soal yang kemarin, yang kita hitung menggunakan tire bearing type connection, kalau kita hitung misalkan menggunakan slip critical, ini bautnya baut 19 mm atau 3/4 inci, nanti kalian bisa lihat cara menghitung kekuatannya per baut adalah, berarti ini koefisien gesekannya kita ambil yang 0,3 saja, kalikan 1,13 faktor kelebihan akibat pengencangan, kita anggap 1 filler saja, bukan anggap, memang ini hanya tidak ada filler, jadi kali 1, ya. TB-nya itu dilihat dari tabel J33 untuk baut 19 mm 3/4 inci, itu saya menggunakan 3/4 inci, itu 28 kips, ya. TB-nya di sini itu 28 kips, atau kalau diterjemahkan ke MPa itu maksud saya kesatuan internasional itu 125 kilonewton. Jadi kalikan 125 di sini, dikalikan ini 1 bidang geser saja atau 1 bidang gesekan, 1 bidang gesek di situ. Ini nilainya kita peroleh 42,38 kilonewton per buahnya. Jadi kalau ini dia 4 buah, ya mungkin ini kalau 4 buah, karena VRN juga sama dengan RN-nya, tidak ada reduksi, jadi ini dikalikan 4, ini dia 169,5 kilonewton. Oke, saya mungkin berhenti di sini sebentar sebelum menutup. Jadi inilah kekuatan slip critical connection ini kalau dia digunakan 4 buah baut diameter 169,5 kilonewton. Kalau kalian bandingkan dengan kekuatan bearing
ya, ini cukup jauh sekali. Jadi untuk membuat dia bergeser sedikit itu dibutuhkan 169,5. Kemarin ketika kita menghitung kuat geser putus saja, kalau kalian lihat ini contohnya, ini kekuatannya saya catat itu 316 kilonewton kalau kemarin ini baut putus. VRN-nya 316 kilonewton. Jadi cukup jauh sebenarnya kekuatan slip critical itu di bawah baut putusnya. Ya, cuman memang ada kebutuhan kenapa kita harus melakukan slip critical connection seperti bentuk seperti ini ya. Itu mudah-mudahan bisa dipahami cara menghitung kekuatan baut bila disyaratkan menggunakan slip critical dan bila digunakan bearing type connection sudah saya bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih buat perhatiannya. Di video pembelajaran Lightboard selanjutnya, saya akan membahas bagaimana sih metode-metode yang digunakan untuk mengencangkan baut ini bila diperlukan untuk menggunakan slip critical connection. Terima kasih buat perhatiannya. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya.